Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizna Naimsi dengan NIM 1901010804, Program Studi Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Oke, langsung saja kita akan membahas materi mengenai sistem indera. Indera mempunyai sel-sel reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan. Nah, indera yang kita kenal itu ada 5. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, indera peraba. Yang keempat, indera pengecap. Dan yang terakhir itu indera penciuman. Oke, yang pertama, indera penglihatan yaitu mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata saja, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata, kelopak, dan bulu mata. Bola mata mempunyai kegiatan sekeliling yang mengelilingi rongga bola mata, terdiri atas sclera, koroid, retina. Tentunya otot mata. Ada 6 otot mata yang berfungsi menunjang sclera. 4 diantaranya disebut rectus, yaitu rectus inferior, superior, external, juga internal. Otot rectus berfungsi untuk mengarahkan bola mata ke kanan maupun ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya, fungsi mata. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtivit kornea, nubul, lensa, dan vitreous humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea. Bagi mata yang normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu pada bagian yang peka terhadap adanya sinar. Oke, yang kedua, indera pendengar, yaitu telinga. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi untuk menangkap getaran bunyi, dan telinga tengah berfungsi untuk meluruskan getaran dari telinga luar menuju ke telinga dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsangan bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak pola. Selanjutnya, cara kerja indera pendengaran. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Nah, getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval akan diteruskan lagi ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basser yang dengan sendirinya akan menggerakkan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Nah, ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektoral, terjadilah di situ rangsangan atau impuls. Getaran membran
endoktorial dan membran basiler akan menekan sel sensori pada organ korti. Nah, kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran. Ketiga yaitu indera peraba. Nah, kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit maupun tekanan. Kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut sebagai lapisan epidermis dan terdapat lapisan dalam yang disebut sebagai dermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Nah, sedangkan pada lapisan dermis yaitu penyusun utama dari lapisan ini adalah jaringan penyokong yang terdiri dari serat yang berwarna putih dan serat yang berwarna kuning. Nah, serat yang berwarna kuning ini dia bersifat elastis atau lentur sehingga kulit dapat mengembang. Nah, di sebelah dalam dermis terdapat timbunan lemak. Nah, timbunan ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi bagian dalam tubuh dari kerusakan mekanik. Nah, fungsi kulit itu sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Sebagai alat peraba dengan dilengkapi berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan. Nah, dia juga berfungsi sebagai alat ekskresi dan berfungsi sebagai pengatur suhu. Selanjutnya yang keempat, indera pengecap. Lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Tunas pengecap terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut. Nah, permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Tonjolan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat pada parit-parit papila bentuk dataran. Di bagian samping dari papila berbentuk jamur, dan di permukaan papila itu berbentuk benang. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima yaitu indera pembau. Indera pembau berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir di bagian atas. Reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap. Epitelium pembau mengandung 20 juta sel-sel olfaktori yang khusus dengan akson-akson yang tegak sebagai serabut-serabut saraf pembau. Nah, di akhir setiap sel pembau pada permukaan epitelium mengandung beberapa rambut-rambut pembau yang beraksi terhadap bahan kimia bau-bauan yang ada di udara.